Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video yang kemarin, yaitu pengadaan barang jasa di desa. Kita kemarin sampai pada RAB pengadaan ya. Jadi di sini kemarin terjadi pada video yang lalu terjadi nilai RAB pengadaan itu lebih besar pagu anggaran daripada RAB awal. Nah, jadi di sini yang menyebabkan itu adalah karena lebih besar RAB pengadaan dibandingkan RAB awal, sehingga sesuai aturan Perbub maka itu seharusnya tidak dapat dilanjutkan pelaksana kegiatan melapor kepada kepala desa. Oke, kita lanjutkan, kita ambil versi kedua di mana ini angkanya adalah di bawah atau sama dengan RAB awal. Kita coba ubah pada survei harga agar kegiatan dapat diteruskan ya. Ini kita turunkan dari 1.200.000 menjadi 1.100.000 rupiah. Kita cek pada penyusunan HPS apakah oke. Bisa dilihat keterangannya bisa dilanjutkan. Metodenya adalah permintaan penawaran karena pagu kegiatannya 68 juta sekian. Ini artinya lebih besar dari 10 juta dan lebih kecil dari 200 juta, sehingga metode yang digunakan sesuai Perbub adalah permintaan penawaran. Setelah kita menemukan atau mendapatkan HPS atau harga perkiraan sendiri dan mendapatkan RAB pengadaan ini, langkah selanjutnya adalah mengirimkan surat permintaan penawaran kepada calon penyedia yang ditunjuk. Ini utamakan adalah sumber daya lokal atau yang berada di desa sendiri. Jangan dulu ke sana, kalau tidak ada baru bisa mencari dari daerah lain. Coba kita klik. Nah, ini adalah calon penyedia yang tadi kita masukkan pada data awal di sini, yaitu CV Armada dan CV Peter Pan. Dengan kita mengisi pada data awal, maka di sini kita tinggal mencetak apa saja yang dibutuhkan atau permintaan penawaran ini. Kita tinggal mencetak, termasuk tanggal pengirimannya juga sudah masuk ke dalam surat, kegiatannya, kemudian jenis barang, volume dan satuan sudah masuk ke dalam surat. Ini kita tinggal cetak di sini, tidak perlu mengetik lagi secara manual. Kemudian untuk mencetak, ini adalah untuk yang CV Armada ya, Direktur CV Armada. Untuk mencetak yang CV Peter Pan, kita tinggal klik pada tombol segitiga di atas ini. Nah, beralih kepada pemilik CV Peter Pan. Isinya adalah kurang lebih sama, yaitu dengan format yang sama, hanya dikirimkan kepada calon penyedia yang berbeda. Selanjutnya adalah menerima penawaran dari calon penyedia. Nah, sebetulnya ini adalah tugas dari penyedia dalam membuat penawaran ya. Berdasarkan surat permintaan penawaran yang dikirim oleh TPK, maka penyedia mengirimkan penawaran harga kepada TPK. Nah, di sini ini sebetulnya adalah untuk penyedia, untuk calon penyedia, tapi karena format ini ada maka di Perbub, maka saya
tetap memasukkannya ke dalam file Excel ini. Setelah kita menerima penawaran dari calon penyedia, di sini ada 2 calon penyedia yaitu CV Armada dan CV Peter Pan. Lalu tugas kita dari TPK adalah melakukan evaluasi penawaran berdasarkan penawaran yang masuk, khususnya pada persyaratan administrasi. Oke, kita contohkan saja, misalnya CV Armada ini kita ternyata mampu melengkapi persyaratan administrasi yang diminta. Kita ketikkan angka 1, nanti di sini adalah berubah menjadi centang. Nah, ini juga Peter Pan juga memenuhi syarat. Oke, nggak mau yang bawahnya. Kita ketikkan angka 1 di sini dan berubah menjadi tanda centang. Nah, ini kedua-dua calon penyedia ini kita contohkan pada kasus ini adalah keduanya memenuhi syarat sebagai calon penyedia. Tanda tangan juga sudah terisi, kita tidak perlu membuat lagi. Lalu ini tidak perlu dicetak ya. Di verifikasi berkas ini sebetulnya nggak perlu dicetak. Kita langsung ke berita acara evaluasi. Nah, ini adalah berita acara evaluasi di mana kedua CV ini adalah memenuhi syarat. Hasilnya seperti ini. Termasuk pada tanggal berita acara ini kan kita diharuskan menggunakan tulisan ya, bukan angka. Maka pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Juli tahun 2027 bertempat di Balai Desa Sukamaju. Nah, ini kita sudah terisi otomatis, termasuk harinya Jumat, tanggalnya juga menggunakan tulisan bukan angka. Tapi kita contohkan andai kata ada satu yang tidak memenuhi syarat, kita misalnya CV Armada ya, CV Armada misalnya kita hapus 1. Nah, katakanlah, atau jangan yang itu yang kita hapus ya, kita hapuskan yang tidak dapat menyediakan tenaga ahli. Nah, misalnya ternyata CV Armada ini tidak memiliki tenaga ahli, misalnya katakanlah seperti itu. Maka pada berita acara evaluasi penawaran, CV Armada menjadi tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi. Selanjutnya, kita lakukan klarifikasi dan negosiasi, diawali dengan mengirimkan surat undangan kepada calon penyedia untuk melaksanakan proses PBJ. Ini kita klik undangan negosiasi. Nah, di sini ya, untuk penyedia atau calon penyedia yang memenuhi syarat, maka akan masuk ke dalam sini. Nah, seperti tadi yang memenuhi syarat adalah pemilik CV Peter Pan, maka di sini pemilik CV Peter Pan di Wero. Untuk tanggalnya sudah diisikan tadi di depan pada RKTL ya. Kemudian untuk keterangan ya, kita bisa isikan kondisional di sini pada input keterangan pada kolom di bawah. Nah, di sini kita bisa isikan keterangan sesuai kebutuhan kita. Misalnya mau disuruh bawa stempel atau fotokopi atau apa, nah, atau dimohon hadir tepat waktu, misalnya seperti itu. Kemudian kepada calon penyedia yang tidak memenuhi syarat, maka dari TPK seharusnya wajib memberikan surat pemberitahuan kepada calon penyedia. Di sini sudah saya buatkan tombol untuk menuju surat pemberitahuan. Nah, di sini secara otomatis ketika calon penyedia tidak memenuhi syarat, maka nama dari CV tersebut masuk ke dalam surat pemberitahuan. Nah, cuma satu tok ini ya yang tidak memenuhi syarat seperti ini. Nah, seperti itu, hasil verifikasi tidak memenuhi syarat.
isinya juga kurang lebih sama. Misalnya keterangan di sini bisa diisikan alasannya kenapa tidak memenuhi syarat, mungkin bisa diisikan seperti itu. Misalnya kita isikan di sini tidak. Oke, ini saya proteksi. Oke, salah. Bahkan saya yang buat filenya saja saya sampai lupa karena ini udah lama. Nah, misalnya kita isikan di sini alasan tidak memenuhi syaratnya, misalnya tidak memiliki tenaga ahli. Nah, di sini keterangannya sudah masuk. Sekarang kita rubah. Ini hanya contoh ya. Jika ada yang calon penyedia tidak memenuhi syarat, coba kita kembalikan kepada saat klarifikasi pada evaluasi ya, pada evaluasi penawaran. Nah, ini keduanya kita luluskan. Ternyata misalnya keduanya memenuhi syarat. Maka pada undangan di sini ada dua CV, nama CV yang dua-duanya memenuhi syarat seperti itu tadi di depan. Kemudian pada pemberitahuan ini tidak ada karena keduanya memenuhi syarat, dan maka akan langsung diarahkan kita selanjutnya adalah ke negosiasi dan klarifikasi seperti itu. Ini saya buka dulu proteksinya biar nanti rapi. Nah, seperti ini nanti kan menghasilkan, kalau dicetak hasilnya kurang rapi. Kita coba tengahkan ya biar nanti hasil cetaknya rapi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti akan lebih rapi ya hasil cetakannya. Nah, di sini kurang lebih tabel inilah yang nantinya akan kita tampilkan pada saat proses PBJ di Balai Desa. Biasanya itu dihadiri oleh Forkompimcam kalau di tempat kami, Camat, Kapolsek, dan Ramil hadir. Kemudian calon penyedia yang memenuhi syarat, PK, TPK, kepala dari pemerintah desa, dan juga masyarakat hadir di sini. Di sini kita coba inputkan penawaran dari calon penyedia. Misalnya kita contohkan saja ini ya. Untuk CV Armada ini memberikan harga 100 atau 1.110.000 rupiah. Ini hanya contoh. Kemudian papan Begisting dia ngasih harga 70.000 rupiah. Ini hanya contoh. Kemudian Pasir Uruk dia memberikan harga 200.000 rupiah. Oh, kebanyakan nolnya, 200.000 rupiah. Lalu kita lihat dari CV Peter Pan ini memberikan harga sama, yaitu 1.110.000 rupiah, misalnya seperti itu. Kemudian untuk papan Begisting dia memberikan 72.000 rupiah penawarannya, misalnya. Ini hanya misalnya ya, bukan contoh nyata. Dan di sini dia memberikan harga 190.000 rupiah. Ini hanya contoh. Ketika kita mengisikan penawaran dari masing-masing calon penyedia, maka secara otomatis di sini sudah bisa kita lihat penawar terendah. Karena memang prinsip dasar dari PPJ ini adalah mencari penawaran terendah. Dan di sini hasilnya adalah CV Peter Pan yang terendah. Andai kata misalnya Armada menurunkan penawarannya menjadi 180, ini hanya contoh ya. Nah, maka masih Peter Pan yang terendah. Tapi kalau kita turunkan lagi ke 170.000 rupiah misalnya, masih juga Peter Pan yang penawarannya terendah. Bisa kita lihat di bawah kalau nah 69.360.000 dan ini 69.690.000. Jadi masih Peter Pan yang terendah. Coba kalau kita turunkan lagi sampai ke 160.000 rupiah dan atau 140 lah kita buat. Nah, maka otomatis Armada lah yang penawarannya terendah. Ini hanya contoh.
Jadi secara otomatis di sini kita sudah langsung bisa melihat siapakah calon penyedia dengan penawaran terendah. Tapi ini bukan berarti pemenang ya. Hanya saja pada regulasi ketika ditemukan satu calon penyedia dengan penawaran terendah, maka tugas TPK selanjutnya adalah melakukan negosiasi dengan calon penyedia tersebut. Ketika di sini kita lihat CV armada yang terendah, maka kita melakukan negosiasi dengan CV armada. Kita contohkan di sini dari TPK meminta untuk diturunkan harga, misalnya di sini masih dari calon penyedia masih mau menurunkan harganya menjadi Rp1.100.000 misalnya ya. Nah, kemudian pada papan backlisting dia menurunkan harga, dia tetap misalnya tidak mau menurunkan harga. Kemudian pada pasir uruk dia hanya menurunkan Rp5.000 saja misalnya, ini hanya misalnya. Oke. Andai kata harga ini di atas harga HPS, maka di sini keterangannya adalah over atau harganya over, terlalu tinggi. Kita contohkan saja misalnya di sini, mohon maaf ini hanya contoh ya, kita kasih harga Rp1.250.000 misalnya. Nah, di sini harga over. Ini adalah sebagai kontrol agar TPK bisa dengan mudah mengontrol harga penawaran dari calon penyedia itu tidak melebihi HPS yang sudah dibuat berdasarkan survei ke pasar atau ke toko. Kita kembalikan sesuai tadi misalnya. Kurang satu ya. Oke. Nah, seperti ini. Dengan begini, maka secara otomatis bisa disimpulkan maka pemenangnya adalah CV Armada. Kemudian hasil dari negosiasi, klarifikasi. Ini klarifikasi adalah kurang lebih bisa diisikan dengan kualitas atau spesifikasi teknis dari barang yang dimaksud. Selanjutnya kita buat adalah berita acara negosiasi. Hasil dari negosiasi pada pelaksanaan PBC ini secara otomatis akan masuk ke berita acara negosiasi. Nah, di sini bisa kita lihat bisa dibaca ya, pada hari ini Senin tanggal 2 bulan Agustus tahun 2027 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan mengambil tempat di Balai Desa Sukamaju. Kami yang berada bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi atas pekerjaan rapat beton jalan desa. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sukamaju dengan pihak penyedia barang jasa dari CV Armada. Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga, pihak penyedia barang atau jasa dari CV Armada yang dihadiri oleh saudara atau saudari Tommy. Nah, Tommy ini adalah direktur daripada CV Armada. Akan tetapi andai kata yang hadir pada saat proses PBJ ini bukan direktur langsung atau mewakilkan, tentunya dengan menggunakan surat kuasa ya, maka nama dari perwakilan tersebut kita isikan di sini. Misalnya kita tuliskan yang mewakili namanya Hartono. Ini hanya contoh misalnya ya. Nah, di sini maka kita harus tuliskan. Nah, di sini kan Hartono ya. Jadi kita isikan sesuai real yang ada. 1. Bahwa pihak penyedia barang jasa menyatakan telah menerima semua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan rapat beton jalan desa. Bahwa pihak penyedia mengucapkan terima kasih, menyambut baik, dan sebagainya. Lalu pada inti, di sini bisa kita lihat, adapun mengenai pengajuan penawaran, untuk melakukan itu telah disampaikan sebagai berikut. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh penyedia barang atau jasa adalah sebesar Rp69.330.000. Ini terisi secara otomatis ya. Jadi tidak manual kita ngetik di sini, otomatis kita terisi berdasarkan input yang kita tadi di depan. Ini adalah penawaran awal, angka penawaran awal dari CV Armada. Kemudian untuk rinciannya bisa dilihat dalam surat penawaran harga. Kemudian pada poin C, setelah dilakukan beberapa pembicaraan menyangkut negosiasi serta klarifikasi, kedua belah pihak menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan sebesar Rp660.000. Angka ini adalah angka pengurangan daripada penawaran awal
Kemudian setelah dilakukan negosiasi, maka angka tersebut penawarnya menjadi berkurang. Nah, selisih daripada penawaran awal dengan angka yang deal itu adalah angka ini menjadi sebesar, nah ini adalah angka deal atau angka akhir yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Rp68.670.000. Ini juga semua terisi secara otomatis. Kemudian harga tadi pada saat negosiasi juga otomatis masuk ke berita acara. Selesai. Di sini kita tinggal cetak, jadi tidak perlu. Nah, ini B yang membedakan tadi adalah ketika kolom ini diisi ada menggunakan perwakilan, bukan direkturnya langsung hadir, maka pada bagian bawah penanda tangan berita acara ini adalah atas nama Direktur CV Armada, jadi bukan Direktur Armada. Nah, beda kalau misalnya yang hadir adalah langsung ini dikosongi, maka secara otomatis ini artinya adalah direktur langsung yang hadir. Nah, di sini bisa dilihat ya, tidak ada atas nama dan namanya juga sesuai dengan inputan pada data awal di depan. Kemudian selanjutnya adalah berita acara penetapan pemenang. Ini juga di sini kita tinggal cetak berdasarkan di depan tadi. Mulai berita acara tanggal-tanggalnya ini semua sudah otomatis, tidak ada angka, semua pakai huruf. Di sini terkoreksinya berapa, penawarnya berapa, seperti itu. Dan menuju ke surat perjanjian kerja. Ini adalah surat perjanjian kerja sesuai format pada Perbup nomor 11 tahun 2020. Lalu kita bisa pelan-pelan kita lihat isinya ya. Di sini, nah ini sudah masuk, kode rekening juga sudah masuk ke sini semua. Beda dengan di awal tadi yang masih kosong. Setelah kita lakukan proses tahap demi tahap, semua masuk ke dalam kolom ini. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini untuk mencetaknya memang saya sudah mengaturnya ke ukuran F4 bukan A4 ya, seperti nah ini adalah print previewnya, bisa kita lihat bersama print preview dari pada surat perjanjian kerja yang tadi telah kita buat dengan mengisi. Di sini juga nomor rekening dan yang lain-lainnya juga sudah masuk ke sini semua. Kita lihat bersama-sama. Ini adalah halaman 1. Kita beralih ke halaman 2. Semuanya sudah terisi secara otomatis. Oke. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan barang. Ini juga ini tadi di depan pada RKTL masih dikosongi sehingga bisa dilihat masih titik-titik ya, belum diisi. Tapi kalau misalnya kita mau isi juga bisa pada RKTL. Berita acara pemeriksaan barang misalnya, karena ini sekaligus, ini taruhlah pada tanggal 20 Agustus dia sudah menyelesaikan pekerjaannya misalnya ini. Nah, kita buat seperti ini. Anggaplah seperti itu, ini hanya contoh ya. Kita lihat pada berita acara pemeriksaan barang otomatis sudah masuk ke sini. Ini adalah sebagai dasar dari pengajuan SPP dari PK kepada bendahara desa untuk melaksanakan pembayaran, karena sesuai kontrak tadi di depan. Di sini sistem pembayarannya digunakan adalah sekaligus, bukan bulanan ataupun termin. Jadi mana tadi? Nah, 20 hari kalender mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa juga sudah masuk di sini ya. Kita nggak perlu ketik-ketik lagi di sini. Tadi mana yang menyatakan sistem pembayaran sekaligus? Nah, ini. Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak. Nah, karena ini sekaligus, maka berita acara pemeriksaan barang ini adalah sebagai dasar daripada pelaksana kegiatan
untuk membuat SPP atau surat permohonan pembayaran kepada bendahara desa untuk selanjutnya membayar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di sini juga ada serah terima pekerjaan dari dari penyedia ke TPK, kemudian TPK ke PK. Formatnya sudah kami buat. Ini dari TPK ke PK, kemudian dari PK ke kepala desa. Ini juga sudah dibuat, jadi tinggal diisikan tanggalnya saja pada RKTL, otomatis semua. Di sini dashboardnya sudah bisa dilihat hasil dari apa yang telah kita kerjakan dari depan dari video sebelumnya. Ini hanya sebagai kontrol untuk mudah mengetahui kegiatannya apa, pekerjaannya apa, nilai HPS-nya berapa, kemudian penyedianya dari mana, kemudian penawaran awal berapa, dan juga nilai kontrak yang disepakati berapa. Jadi di sini kita mudah untuk mengeceknya. Itu saja sharing dari kami pada video kedua PBJ di desa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saran dan masukan tentunya sangat kami harapkan karena kami juga masih belajar. Kedepannya tentunya ingin lebih memperbaiki lagi agar desa bisa lebih tertib administrasi. Segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.